Halo semuanya, saya Anggi Pasaribu kembali di Inside Story with Anggi. Dan sekarang ini saya ada di rumahnya Ibu Atiko yang ada di Jakarta. Jadi hari ini itu akan ada 2 program yang kejar kebut semalam. Lupa ya, pokoknya anak-anak kuliah apa sih? Sistem kebut semalam ya? Sistem kebut semalam. Jadi ada 2 program yang akan tapping dengan Ibu Atiko. Mengingat sudah menghitung hari menuju ke Pilpres nanti, ke pemilu tanggal 14 Februari ya kan. Di sini ada program one on one. Hostnya udah di dalam, terus program Inside Story seperti biasa behind the scene-nya buat teman-teman yang penasaran kayak gimana sih produksi suatu program gitu kan. Karena dua-duanya ini adalah program yang di bawah supervisi saya mau ngajak teman-teman untuk melihat kayak gimana persiapan dan juga protokoler calon ibu negara kalau mau diwawancara oleh media. Yuk. Udah bisa langsung masuk karena memang sudah minta izin. Suratnya, konsepnya itu udah. Baru pertama sih kesini. Oh, ini ruang tamunya. Ibunya belum ada, belum bisa bawa tur jalan-jalan. Tapi kita lihat-lihat sekilas ya. I assume ini adalah meja untuk meeting. Tim inti, Mas Ganjar. Meski agak sok tahu. Perempuan ini jangan kabur ya, jadi ini nanti hostnya untuk one on one. Siapa? Siapa? Senior saya sih, Mbak. Siapa? Saya izin Mbak untuk wawancara, Mbak boleh perkenalkan namanya Mbak. Siapa? Saya Fani Imaniar. Ada 100? Pinjam 100 ya. Jadi nanti Van nanti mau bahas apa aja Van sama Bu Atiko? Rencananya membahas terkait dengan agenda kampanye Ibu selama mengikuti Pesta Demokrasi ini. Sebenarnya Fani ini koordinator presenter. Biasanya Fani itu yang mau hostnya siapa gitu, suka nanya ke pemangku program. Tapi saya pemangku programnya juga ya, maunya Fani gitu kan. Tapi dia ada meeting sebetulnya, nggak mau tahu gimana caranya, meetingnya coba digeser. Jadi Fani tuh lebih bisa menggali dari hati kalau narsumnya tuh perempuan. Jadi nanti tuh yang mau diangkat apa Pak? Gimana sih sebenarnya Bu Atiko dalam menghadapi Pesta Demokrasi? Karena kalau kita lihat kan pendamping dari para capres ini yang turun serta dari awal sampai dengan akhir ke akar rumput berdialog dengan masyarakat kan Bu Atiko ya. Perspektif dari Bu Atiko pasti berbeda dengan perspektif para capres kita yang notabene laki-laki. Ini nih kayaknya yang pantas buat kita gali lebih lanjut. Kalau misalnya Fani sebagai ibu, terus juga sebagai seorang istri yang diresahkan kalau dari ibu-ibu dan istri-istri itu apa sih, Pak? Terkait dengan negara atau suami kita? Terkait dengan negara dong. Terkait dengan negara, yang pastinya sih harga bahan pokok ya. Itu masih ya? Masih. Sampai sekarang itu masih? Masih, apalagi yang namanya cabai rawit ya, itu sangat krusial dalam kehidupan. Jadi kalau naik turunnya itu tentu sangat berpengaruh. Sebagai perempuan yang memegang keuangan di rumah Menkeu keuangan ya. Jadi itu, terus kemudian tentunya pendidikan, akses pendidikan dan juga akses kesehatan terutama buat anak-anak dan juga kaum rentan lainnya. Kalau menurut Fani, Ibu Atiko tuh sosoknya kayak gimana sih? Wah, Bu Atiko nih salah satu role model ya, sampai dengan saat ini masih terlihat sehat, larinya kenceng banget aku dengar. Jadi kayak sehat, lahir batin, fisik dan juga mental itu kan merupakan salah satu gambaran bahwa inilah gambaran dari perempuan Indonesia, inilah yang perlu kita contoh dan menjadi tolak ukur. Kalau keluarga sehat, maksudnya kalau ibu sehat, keluarganya sehat, negaranya juga sehat. Karena sama-sama sekolah raga, ini kayaknya ntar gue curiga dia akan nanya juga, Bu gimana sih Bu biar tetap tampil fit, bangun pagi, pada ngurus negara lagi kan ntar lagi. Ya Ibu Atiko biasanya bangun pagi terus kemudian lari pagi, wah gak kuat. Saya mah biasanya lari dari kenyataan. Mantap. Kita sekarang, ini kenapa ada 2 meja ya? Ini enak banget. Terus di sini tuh ada dapurnya. Nanti kita akan ke sana kalau ibu udah datang.
Terus di belakang ini juga ada taman-taman, bisa ditunjukkan, kita lihat deh. Ini ada campersnya lari. Ini ada taman, nggak tahu ini sebenarnya tempatnya dipakai buat apa. Apakah memang minum teh sore gitu misalnya, atau pilates di sini kalau misalnya ibu lagi di rumah. Cuma apakah ibu ada di rumah ya dalam waktu 2 jam gitu? Karena kayaknya kalau dilihat dari jadwal sibuk banget sih. Kayaknya kalau saya di sini betah deh, nggak usah keluar-keluar rumah. It will be my own castle. Apa ya? Oke, kita tunggu nanti kedatangan ibu. Kangen ya buat Niko. Udah lari. Masih tapi ngulang lagi dari awal. Aku baru pertama nih buat Tiko kesini. Oh, baru pertama? Bisa latihan sambil lari-lari di sini. Kalau lari muter-muter sini. Masih, terus diliatin orang dong. Ibu foto bareng gitu. Yang tahu. Oh iya. Dan sepi kalau pagi. Masa? Tetap jam 5? Jam 6 pagi. Aku ngulang lagi Pas lagi di Jakarta aja. Ngulang lagi dari awal. Berarti masih sempat lari. Sih. Ya, tadi Pak. Tapi jarang juga kan lebih sering di daerah sekarang. Iya. Mulainya jam 6, setengah 6 kan. Berarti nggak sempat lari lagi dong? Nggak sempat lari. Inside Storyan, ternyata Ibu Siti Atikoh ini mempunyai hobi olahraga yang sama dengan saya, yaitu lari dan bersepeda. Kami berdua pun langsung bercerita tentang target lari kami, apakah masih on track atau tidak. Lari. Pastinya harus sama, Gi. Nggak boleh ini. Ya, tiba-tiba, loh ibu udah jauh di depan. Di Semarang. Seperti yang pemirsa dengar, ternyata meski sibuk menemani sang suami maju ke istana, Ibu Atikoh selalu menyempatkan diri untuk lari pagi. Nanti ini ditutup berarti ya. Ditutup ya, ditutup. Ya. Ibu anak Ini sendiri. Bagus. Kalau kita harus dipegang. Karena itulah tujuannya makeup. Untuk menutupi yang tidak bagus. Mau buat apa sih? Mau percaya? Percaya diri. Percaya diri. Aku tak percaya diri. Kalau misalnya ibu keluar. belum pernah lihat. Tadi udah sempat. Tidak hanya gemar berolahraga, wanita kelahiran 71 ini pun selalu sempat mengatakan kalau para santri harus merasa beruntung mengenyam ilmu di ponpes, karena mereka memperoleh pendidikan adab. Atikoh memiliki keyakinan adab lebih penting daripada ilmu. Seseorang berpendidikan tanpa akhlak akan memakai ilmu demi merusak orang lain. Harus salam hormat sama senior. Tidak hanya santri, bentuk kepeduliannya terhadap kaum difabel dan perempuan pun jangan dipertanyakan. Ia ingin perempuan dan kaum difabel tidak berkecil hati. Kalau di kampus nggak laku. Ia ingin para perempuan dan juga anak-anak korban perceraian dapat bangkit dari keterpurukan dan menjadi lebih baik, terutama dengan kebijakan-kebijakan yang akan diusung sang suami jika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia berikutnya. Enak juga ya kalau misalnya nggak duduk di situ, rasanya beda. Di sini tuh kayak cuma ngatur flow, produser-produsernya udah ada, tinggal supervisi. Enak juga ya ternyata kerja gini. Tapi deg-degannya lebih tinggi ya, Bu. Durasi berapa sih? Durasi. Ini kamu roll terus atau kamu 15 kamu nggak sih, kamu roll terus itu.
sekarang giliran kita. Tadi udah one-on-one, sekarang giliran kita. Kan belum pernah ya menanyakan kehadiran ADC-ADC-nya Ibu. Ibu tuh kan dikelilingi oleh para wanita. Ada asprinya, apakah itu ajudannya, apakah itu tim sosmednya. Kita kenalan. Lu makan mulu gue liat lo di story gue tadi. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Buat kawan saya ini. Itu gambaran anak seni tuh kayak gitu, rambutnya kayak begitu. Jual rumput ini mah ya. Mengoreksi parenting zaman dulu dengan cara kita tidak melakukan hal yang sama. Jangan sampai mengulang. Soalnya kadang kita mengulang secara tidak sadar. Karena kita diperlakukan gitu, gitu ya. Tapi kalau kita mencoba introspeksi itu Kedekatan dan keramahan Atiko dengan masyarakat sudah bukan rahasia lagi. Jangan begitu. Hal ini sering diutarakan warga yang sempat bertatap muka dengan Atiko di tiap kesempatan. Seperti yang Anda lihat, bahwa kedekatan Atiko seperti kedekatan ibu dengan anak-anaknya, bukan? Padahal penampilannya udah cocok ya Bu ya, jadi nggak weird. Kalau nggak apa-apa. Notaris aku udah takut cil. Seperti yang dia selalu utarakan kalau beliau ingin menjadi tempat curhat bagi masyarakat. Semoga nantinya jika benar menjadi ibu negara, keinginannya tersebut benar-benar terrealisasi. Udah ada petnya ya. Ya karena ini berrelatif dengan mereka, masa saya ngobrol dengan ibu-ibu yang ada di daerah itu tentang transformasi energi, ekonomi hijau seperti itu malah nggak nyambung kan, itu bukan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, saya ingin menjadikan diri saya itu bagian dari tempat mereka bisa bersandar, curhat. Ibu izin ya Ibu, boleh ya ditunjukin. Sebenarnya aku tuh punya pertanyaan simpel sih buat Iko. Buat Iko kan selalu dikawal nih sama perempuan-perempuan. Kalau Mas Ganjar kan bukan dikawal, ditemenin. Ditemenin. Dikenalin dong Ibu, siapa aja sih perempuan-perempuan? Oh ya, Mbak Cinde. Ya. Nah ini siapanya Ibu? Ini Mbak Cinde. Mbak Cinde ini biasa jadwalin, ngoordinasiin sama apa ya, isu-isunya, materi yang di sana apa gitu, isu yang karena isu yang terkait lokal kan beda-beda ya dari masing-masing, jadi profiling seperti itu. Oh, makanya kemarin waktu mau nanya jadwal Ibu, topik yang pengen diangkat, itu makanya kita tek-tekan. Iya, salah satunya seperti itu. Karena itu aku kenal tuh sebenarnya Mbak Ica. Mbak Ica. Ayo jangan kabur. Aduh kena kan. Ini PA ya. Yang bareng sama Mbak Cindi mengkoordinasikan, kan kadang aku juga ada acara pribadi yang dengan Mas Ganjar atau apa, biar nanti nggak overlap seperti itu. Dan kalau Mbak Ica udah cukup lama, makanya sampai dia lari 10K sampai ke maraton. Akhirnya lolos maraton. Awalnya gara-gara ya mau nggak mau nemenin aku, lama-lama
Akhirnya dia juga maraton. Jadi ini adalah perempuan-perempuan hebat, teman-teman, yang menemani Ibu Atiko. 2 aja Ibu ya? Masih ada yang fotografer. Oh, itu foto. Fotografer. Nggak mau kelihatan kayaknya. Terus yang di belakangnya itu, Bu? Iya, itu fotografer sama sama video. Video. Oh, itu selalu nempel Ibu pergi kemana, Bu? Iya, iya. Selalu ikut ya? Iya. Oke. Terima kasih Mbak sekalian. Ibu, bedanya ruangan yang ini sama ruang makan itu tuh apa? Oh, kata itu ruang makan ya. Oh, itu ruang makan lebih ke private. Kalau ini biasanya untuk rapat-rapat, Mbak. Tapi makan Kalau juga tamu banyak. kalau tamu Bisa kalau tamunya banyak. Di sini. Kalau tamunya banyak, ya di sini. Kalau Di ini situ ada ruang meeting juga. Oh, ini sebenarnya rumah untuk terima tamu atau Ibu Atiko tinggal di sini? Oh, saya nggak tinggal di sini. Nggak Ini tuh apa sih namanya? Terima tamu. Nerima tamu. paling ya. Biasanya buat rapat-rapat Mas Ganjar seperti itu ya. Kalau yang di atas tahu? Di atas ada kamar. Itu untuk tim. Nggak tahu malah ada yang tidur di situ emang nggak ya? Kita boleh lihat nggak? Ruang podcast. Boleh lihat ya? Oh iya. Oh ya, kadang podcast. Boleh lihat ya? Ini kalau pas saya di Jakarta mau ada acara apa ini? Nanti kan mau ada podcast. Jadi Ibu Atiko ini, teman-teman, banyak sekali media yang ingin mengundang Ibu. Jadi kalau nggak bisa datang ke studio, di podcast Di sini. siapin ya. Kalau di Jakarta biasanya berapa hari ikut waktu sama Mas Ganjar? Biasanya weekend ya, weekend. Cuma ini kan mau ada, besok ada kampanye akbar ya, tanggal 3, terus ada debat. Makanya hari ini juga di sini. Meskipun ada beberapa undangan sebetulnya ke daerah, cuma nggak bisa. Nggak bisa semuanya. Oh, Ini ada teman-teman dari Antara ya. Antara setiap minggu nggak Ibu kalau di sini enggak ya? Enggak. Ini udah agak lama aku nggak kesini. Oh. Jadi ruang podcast ini selain untuk Ibu dipakai untuk apa lagi, Mbak? Nggak tahu ya? Iya. Nggak tahu. Kalau misalnya pas lagi nggak bisa ke lokasi. Iya. Ini kan kadang tempatnya jauh-jauh, biar Emang lebih mendingan di efektif. sini sih. Bagus. Nah. Seru ya kalau nggak ini kucuk. Itu boleh diambil itu lari-lari itu boleh diambil sama saya itu gerasak gerusuk. Namanya juga behind the scene ya teman-teman. Jadi memang seperti ini prosesnya gitu kan. Gerasak gerusuk gitu. Karena kadang-kadang gini Bu Atiko. Iya. Penonton itu kan selalu melihat kalau diwawancara duduk Iya. depan-depanan, samping-sampingan gitu kan. Jadi Anggi sama tim tuh mau memanjakan mata, ini loh proses produksi gitu kan. Iya, Karena kan kalau misalnya udah tayang gitu kan kayak rapih kan. Calon ibu negara, Mas Ganjar, saya kan nggak tahu nih di belakang gerasak. Ibu datang, bapak datang kayak gitu. Belum lebih ngecek sound gitu ya. Terus nanti ini kayak gimana gitu kan. Memastikan semua harus berjalan dengan rapi. Tapi Ibu enjoy nggak? Kalau misalnya di wawancara oleh media itu kan banyak tuh Bu protokoler yang harus datang lebih dulu, yang harus mempersiapkan gitu kan. Merasa ribet atau sebenarnya memang menikmati? Ya, enjoy aja. Emang menikmati Iya, ya? jadi kan setiap hal itu memberikan pengalaman. Ya, pengalaman itu juga memberikan pengetahuan ke kita. Jadi paham juga, oh ya dulu juga walaupun beda ya, kalau saya jadi tahu proses produksi suatu itu membutuhkan banyak orang, rumit dan kerja keras yang luar biasa. Saya jadi salut sekali pada teman-teman. Apalagi nih hari ini kepalanya Anggi kebagi 2 kan. Program yang tadi itu berduduk, program yang ini satu sama satu lagi yang ini gitu. Jadi, kayak gitu. Cuma memang enaknya kalau sama Bu Atiko nggak terlalu ini ya sebetulnya. Timnya Bu Atiko juga Mas Ganjar sebenarnya setiap kita mau wawancara, setiap kita mau ngambil kegiatan, puji Tuhan alhamdulillah memang nggak ribet sih. Hanya memang jadwalnya aja kita harus cocok. Iya. Ada yang beda nggak Bu Atiko ketika masih di Jawa Tengah? Sekarang ini kan skupnya ada nasional. Iya. Ketemu sama jauh lebih Banyak orang. Iya. Gitu. Iya. Makin ternyata begini ya keluhan nasional ya atau gimana? Ya. Yang pertama dari sisi saya sendiri ya. Dari dulu 10 tahun memang kan sudah keliling di Jawa Tengah ya.
Cuma kan biasanya aku pasti pergi cuma sama Mbak Ica misalnya, driver udah bertiga, dia nggak dinotis wartawan ini habis kegiatan, pulang ya udah tidak. Kadang misalnya peristiwa-peristiwa itu belum tentu saya upload di sosmed dan sebagainya. Kalau sekarang kan memang menjadi cerita. Kalau dulu lebih ke saya ketemu masyarakat ya udah gitu aja. Jadi sekarang kadang loh dulu 10 tahun di Jawa Tengah kemana aja ya karena memang tidak ada media yang tapi ya medianya media internal. Kemudian yang selanjutnya itu saya semakin paham bahwa Indonesia itu PR-nya banyak. Semakin bertemu dengan banyak orang dari setiap lingkup itu PR-nya banyak sekali. Kita bertemu dengan ibu-ibu, kemudian bertemu dengan santri, tokoh agama, petani, UMKM, difabel, itu banyak sekali PR yang memang harus kita tangani bersama. Jadi waktu Bu Atiko turun, kalau aku lihat di media itu kayaknya mereka kedatangan sosok ibu mereka gitu loh. Ya kan, masuk rumunin, pasti curhat gitu kan ya. Pasti curhat. Keluhannya tuh biasa apa sih? Bu, ini dong harga pokok ini gitu. Masih tuh Bu ya. Lebih dari hal-hal mungkin karena lihat sosok perempuan, lebih hal-hal yang relatif dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi bukan, saya sempat juga ditanya sama wartawan, Bu kok ngobrolnya selalu masalah sekolah, masalah kebutuhan pokok, masalah pupuk. Ya karena ini yang berrelatif dengan mereka, masa saya ngobrol dengan ibu-ibu yang ada di daerah itu tentang transformasi energi, ekonomi hijau seperti itu malah nggak nyambung kan, itu bukan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, saya ingin menjadikan diri saya itu bagian dari tempat mereka bisa bersandar, curhat itu. Itu kayaknya memang kelebihannya Bu Atiko ya, dari dulu ya. Iya, saya mungkin telinga. Iya. Mungkin saya memang pendengar yang baik, termasuk pendengar yang baik. Iya, memang betul. Kalau itu aku sepakat. Dari ketemu Ibu di Semarang, ya kan, mendengar terus memberikan sudut pandang yang tidak menggurui sebenarnya. Terus suka cerita sama Mas Ganjar, aku tuh tadi tuh dari sini toh, gitu kan. Atau nggak pas lagi turun gitu kan, lagi bisa, iki bojoku lagi opo toh ya, udah makan belum, gitu nggak Bu? Ya kalau kayak anak ABG. Ya kalau tapi kalau kita ya perempuan memang seperti itu ya. Mungkin karena dilahirkan dengan sisi emosional yang cukup sensitif ya. Jadi ketika melihat sesuatu yang indah itu aduh ini pasti alam senang, yang sesuatu yang dia suka, Mas Ganjar suka. Atau ketika kalau Mas Ganjar sih biasanya kalau kita ya rute untuk sepeda, lari. Ya ampun, masih topik ini rute untuk sepeda, luar biasa memang Ibu ini. Kalau makan, ini makanan yang disukai alam, disukai bapaknya. Biasanya saya foto, saya kirim nih, Bunda lagi makan ini. Jadi keinget dia lagi makan apa enggak di sana. Jangan-jangan belum makan. Kalau begitu saya mau makan, biasanya saya langsung ngecek, udah makan belum. Karena kita mau makan gitu. Oh, memang sisi kalau ibu perempuan seperti tetap ada. Aku mau nanya soal difabel dan juga soal perempuan. Sepertinya ini tuh Bu Atiko banget, tapi kita boleh sambil lihat ke situ nggak? Oh, oke, yuk. Enakan di mana ya? Tuh gerak dulu. Ya. Dengan ibu-ibu yang anaknya cerebral palsy itu kan, saya terima kasih Ibu sudah merawat anak dengan luar biasa. Terus, insya Allah ini akan menjadi ladang amal. Aku mau nanya soal difabel dan juga soal perempuan. Sepertinya ini tuh Bu Atiko banget, tapi kita boleh sambil lihat ke situ nggak? Oh, oke, yuk. Enakan di mana ya? Tuh gerak dulu. Ya. What I really admire about Bu Atiko itu nggak beda sih dari masih menjadi gubernur Mas Ganjar sampai sekarang maju untuk jadi presiden. Sosok Bu Atiko ya tetap sama. Ya karena memang saya mencoba menjadi diri sendiri. Gitu ya. Selalu. Karena kalau kita menjadi diri orang lain itu capek, Mbak. Capek. Jadi tapi menjadi versi terbaik dari diri kita ya. Misalnya mencoba introspeksi juga. Ketika saya komunikasi dengan alam juga seperti itu. Saya minta koreksi dari alam.
terkait fungsi saya sebagai seorang ibu itu yang Alam nggak suka mungkin komunikasi yang seperti apa tindakan saya yang dia tidak nyaman. Kalau Bunda seperti ini gimana? Jadi hal seperti itu juga harapannya bisa membuat kita selalu on the track juga, Mbak. Tapi komunikasi itu betul-betul dibuka secara transparan dengan keluarga sampai sekarang. Iya. Keluarga sehat memang harusnya kayak begitu. Jadi nggak numpuk dulu ya. Kalau sudah numpuk nanti akhirnya keluar semua. Itu kayak aku tuh mendem sekali keluar, boom. Enakan ngobrol di mana ya? Ini sih, kalau di dapur. Oh, bukan itu kursi depan. Di sini. Di sini ya. Buat Iko. Iya, Mbak. Soal difabel nih, Bu. Kayaknya itu sekarang jadi pembahasan juga ya. Iya. Bahwa ada salah satu program Mas Ganjar memang kesetaraan. Iya. Dan itu sepertinya sangat melekat di hati seorang Bu Atiko gitu Iya. kan. Seberapa penting sih, Bu? Dan kalau dilihat sekarang ini apakah sudah sesetara itukah teman-teman difabel kita di dunia kerja? Kayak gimana nih kalau Ibu lihat? Mulai dari di dunia pendidikan ya. Kalau menurut saya belum setara sepenuhnya. Jadi dulu itu saya kan ketua tim gerak PKK, mendata, mengidentifikasi difabel-difabel yang ada di Jawa Tengah yang belum terakses pendidikan. Ada beberapa alasan kenapa ada anak-anak yang tidak bisa mengakses pendidikan. Yang pertama, kadang disembunyikan oleh orang tua. Bukan dalam arti disembunyikan ini ya, tapi orang tua kadang khawatir. Iya. Kalau sekolah nanti di sana yang jaga siapa? Kan difabelnya macam-macam. Iya. Misalnya yang autis, orang tua yang di daerah belum tentu paham. Kalau yang di perkotaan akhirnya sudah ya lebih paham ya. Kemudian selanjutnya mungkin terkait dengan aksesibilitas. Kan SLB juga tidak di semua tempat ada. Iya. Harus jauh-jauh itu. Kemudian yang ketiga itu terkait juga dari sisi kebijakannya. Iya. Dari sisi kebijakannya belum terlalu pro terhadap teman-teman difabel. Itu dari sisi sekolah. Kemarin juga sempat ada yang menyampaikan aspirasi. Dia sudah berumur, tapi dulu ketika muda tidak bisa mengakses pendidikan. Apakah masih bisa? Masih bisa untuk, kalau kita kan ada kejar paket, ya kejar paket untuk orang-orang tua. Karena kan bagaimanapun kalau misalnya bekerja di sektor yang formal, itu tetap harus ada legalitas kan. Legalitas di Indonesia ya masih ijazah. Tuh, kecuali kalau mau berwirausaha. Kemudian di dunia kerja, memang sudah ada undang-undang bahwa dari 100, jadi 2% ya, 2% itu dari 100 karyawan ada 2 difabel. Tetapi itu juga belum semua perusahaan memberlakukan itu. Kemudian dari sisi teman-teman difabel itu sendiri belum diberlakukan setara. Berarti selama ini hanya sebatas formalitas. Iya, banyak yang sebatas formalitas. Meskipun ada yang kemarin yang sempat saya ngobrol itu yang bekerja di salah satu otomotif itu diperlakukan sangat setara dari sisi penjenjangan karir juga seperti itu. Tetapi teman-teman yang lain itu saya kok merasa bekerja di sini hanya sebatas formalitas untuk memenuhi prosentase yang 2% itu gitu. Mungkin juga dari sisi apa ya, juga perlu diidentifikasi ini potensinya di mana. Ya mungkin kadang perusahaan aduh cepet jadi pusing sih kita mau nerima karyawan malah jadi kita yang pusing seolah-olah seperti itu. Jadi akhirnya udah deh ditempatkan. Sebetulnya harus mau ribet. Ya harus karena Iya kan? itu kan namanya setara. Itu namanya Setara. benar. Ya.
Apalagi tadi kalau misalnya pas kita sempat ngobrol-ngobrol soal di negara tertentu nggak boleh bawa anak gitu kan pada saat lagi kuliah, ya kan. Sementara kalau berbeda banget dengan negara kita, kalau negara kita itu memang anak-anak terlantar orang miskin itu memang dipelihara oleh negara gitu. Berarti tadi begitu dengar Bu Atiko ngomong soal difabel gitu atau disabilitas, memang sudah seharusnya mata tuh melek bagaimana kebijakan-kebijakan itu pro terhadap mereka gitu. Dan mereka diberdayakan. Karena setiap orang pasti punya potensi. Cuma terkadang kita point of view-nya, sudut pandangnya berdasarkan standar umum. Standar umum ya, bahwa berarti seorang anak itu ya harus matematikanya sekian, kemudian IPA-nya sekian, padahal setiap anak punya potensi. Misalnya mungkin kalau teman-teman yang netra, mereka mungkin pinter art ya, menulis dan sebagainya, ya harus difasilitasi juga untuk bisa berkembang dari sisi itu. Berarti jangan membatasi atau mengkotakkan yang namanya talented itu hanya sebatas ilmu eksak gitu kali ya. Iya, kemudian dari sisi teman tuli ya, biasanya mereka itu kan konsentrasinya tinggi. Konsentrasinya tinggi karena kan tidak mendengar ya, jadi bisa berkonsentrasi pekerjaan-pekerjaan yang apa yang mereka cocok. Jadi mulai dari ketika sekolah itu sudah diarahkan. Mereka cocoknya di mana itu. Karena saya pernah ketemu dengan teman netra yang menjadi penulis luar biasa. Jadi berarti apa? Komputernya itu juga yang friendly buat mereka. Ada suaranya. Juga, Bu, saat ini berarti dengan harapannya nanti bisa diperjuangkan. Kalau itu dirinya sendiri, ya untungnya dia berdaya gitu. Background keluarganya berdaya. Berarti itu ya yang sekarang sedang diperjuangkan oleh Bu Atiko juga dan juga Mas Ganjar, supaya masyarakat ini justru bisa menerima dan bisa memberdayakan orang-orang ini. Itu aku yang suka sih Bu. Kemarin itu aku sempat ngobrol sama salah satu timnya Mas Ganjar, bahwa ketika Mas Ganjar turun dan juga Bu Atiko turun itu bukan cuma sekedar ngomong, tapi mendengar dan mengedukasi lah. Jadi solusi itu nanti akan datang dengan sendirinya ketika diberikan pemahaman terhadap masyarakat gitu. Kemarin juga yang pas hari disabilitas dunia itu ketemu dengan teman-teman, mereka mayoritas malah belum dapat BPJS. Padahal mereka kan penting banget karena kan kayak cerebral palsy kan harus ada treatment ya. Kemudian itu kasihan kalau yang itu memang kadang acceptance dari keluarga itu juga butuh sekali. Kita tidak bisa hanya memberdayakan si anak, tapi kita juga harus memberdayakan keluarganya. Dan mayoritas itu single parent. Jadi kemarin saya ketemu, ini bapaknya nggak kuat. Tuh, jadi banyak single parent. Bahkan ada, jadi pertama ketika kita mau memberdayakan anak difabel, orang tuanya atau ring satunya itu juga harus kita berdayakan. Mereka bisa menerima bisa menerima dengan baik, kemudian dilakukan pendampingan apa yang harus dilakukan sehingga nanti anaknya itu juga berdaya. Karena banyak yang keluarganya itu juga akhirnya karena kan fokus ke anaknya, jadi mereka juga secara ekonominya kan jadi agak dalam tanda kutip terhambat ya, karena harus nungguin anaknya juga seperti itu. Saya jarang menemukan jawaban ini sebetulnya, bahwa keluarga itu adalah akar dari sehatnya masyarakat sebetulnya kan. Kalau dengar dari jawaban Bu Atiko tadi, bahwa yang diberdayakan dimulai dari keluarga, keluarganya sehat, baru kita bisa punya yang namanya masyarakat yang sehat di kehidupan sosial, gitu ya Bu ya. Terutama dari sisi acceptance itu. Acceptance itu memang yang harus ditanamkan terus ya di orang-orang kita. Berbeda tuh bukan berarti beda, tapi unik. Setiap anak itu unik. Kalau mau pakai standar umum nggak bisa, karena setiap anak itu unik. Cuma terkadang kita menormalize standar umum sebagai penilaian. Itulah normal atau tidak normal itu berdasarkan standar umum. Padahal mereka tidak bisa diperbandingkan. Nggak bisa digituin. Jadi itu yang selama ini disuarakan juga oleh Ibu selama ketemu dengan ibu-ibu di lapangan ya? Iya. Jadi biasanya kalau saya ketemu dengan mereka, yang pertama saya ucapkan itu terima kasih. Ketika dengan yang di Jawa Tengah itu, dengan ibu-ibu yang anaknya cerebral palsy itu kan
Saya terima kasih dulu, terima kasih Ibu sudah merawat anak dengan luar biasa. Terus insya Allah ini akan menjadi ladang amal, ladang amal. Ya. Mereka kan benar-benar mengorbankan seluruh ya, sampai nggak bisa bersosialisasi karena harus menemani anaknya terus-menerus seperti itu. Itulah perempuan-perempuan kuat sejatinya yang seperti itu. Dan salah satu hal yang menyentuh itu adalah ketika perempuan-perempuan ini sadar kalau mereka bukan sebagai substitut, tapi mereka punya peranan sendiri. Betul, betul. Generasi. Betul. Iya kan Bu. Yang terakhir nih buat Iko, kemarin saya ketemu sama perempuan-perempuan. Iya. Mungkin mereka akan mendengarkan langsung jawaban dari Ibu gitu kan, sebagai ibunya mereka. Anak-anak muda ini, yang perempuan-perempuan ini banyak yang datang, mereka nangis karena mereka merasa belum tentu bisa mengejar masa depannya, broken home. Tadi udah sempat Ibu singgung juga, bapaknya nggak sanggup, bercerai dengan ibunya dan anak ini ikut dengan ibunya. Masih bisa nggak sih aku tuh kuliah, Kak? Masih bisa nggak sih aku tuh punya mimpi layaknya teman-temanku yang lain gitu? Saya dengar itu menyes. Terus dia bilang, karena aku tuh harus ngegojek, aku harus kerja, dan uang kerjaku ini untuk aku bayar kuliah, karena bapakku nggak sanggup, gitu. Dan pertanyaan mereka, masih bisa nggak sih, gitu? Karena jadi nggak percaya diri gitu loh, Ibu, untuk mereka menjalani kehidupan sebagai perempuan. Mungkin Bu Atiko bisa punya saran nggak untuk anak-anak muda perempuan yang seperti ini? Ya memang kalau banyak juga yang bertanya ya, kan biasanya memang kita mencari idol itu di keluarga, biasanya yang terdekat ya orang tua. Pernah nanya, Bu, emang saya dari keluarga broken home masih bisa hidup bahagia sementara yang di sekeliling saya tidak memberikan contoh dalam tanda kutip. Idola kan nggak hanya yang di sekeliling ya, tapi bisa orang lain yang bisa membuat kita termotivasi. Yang pertama itu termotivasi. Misalnya di sini ada Mbak Anggi, ada perempuan-perempuan kuat yang lain yang mereka juga masa lalunya struggle. Karena jangan melihat orang dari posisi sekarang, tapi cerita di baliknya itu apa. Kemudian ketika jadikan pengalaman hidup itu justru menjadi penyemangat. Nanti ketika dia sudah berumah tangga, tidak akan mengulangi hal yang sama ketika bersama pasangan ya, bersama pasangan ketika mendidik anak. Karena keluarga yang utuh itu akan sangat berpengaruh nanti terhadap masa depan, sampai mental ya, mental health dari seorang anak. Tapi kalau saya sih harapannya ya, nanti kita bisa saling support dan saya selalu menyediakan bahu untuk bisa memberikan setidaknya bisa menjadi tempat curhat seperti itu, dan nanti teman-teman juga ada ruang khusus untuk bisa saling curhat sehingga saling termotivasi. Karena kalau kita ada peering itu kita bisa saling menceritakan juga pengalaman-pengalaman. Dan menjadi anak dari keluarga broken home itu bukan berarti sudah nggak ada harapan, justru amat luas sekali. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita itu bisa melakukan sesuatu, kita bisa dalam tanda kutip dendam, balas dendam masa lalu dengan hal yang positif, dengan cara yang berprestasi. Ada cara jadiin semangat itu ya. Jadi ada apalagi dia membiayai dirinya sendiri. Sama sekali tidak tergantung sama orang tuanya ya. Ada salah satu anak muda yang luar biasa, dia mendapatkan penghargaan dari mana-mana, ternyata motivasinya cuma satu, ingin membuktikan kepada orang tuanya yang broken home itu bahwa dia itu bisa berprestasi, dia itu bisa menjadi generasi muda yang luar biasa. Jadi bukan justru mengasihani diri, enggak, tapi justru melihat kondisi sekarang ini justru sebagai pemicu. Tuh jawabannya. Berarti memang berat. Saya mengalami menjadi, kalau saya bukan broken home ya, tapi menjadi yatim piatu di usia yang relatif muda ya.